Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai. Oke para sedulur, jadi saat ini posisi timnas sepak bola kesayangan kita semua, timnas sepak bola Indonesia, timnas Garuda, posisinya di grup kualifikasi pra Piala Dunia untuk Piala Dunia 2026 nih nyaris di dasar grup ya, satu tingkat dari di atas China. Dan teman-teman, ini pun gambarannya kedepannya sepertinya juga tambah mengkhawatirkan karena di bulan November nanti, ini tanggal 15 November, timnas kita akan menjamu, yang dijamu juga raksasa Asia, yaitu timnas Blue Samurai atau Jepang ya teman-teman. Yang di atas kertas memang dari kualitas, kemampuan, prestasi, dan peringkat FIFA, timnas Jepang jauh di atas timnas kesayangan kita. Setelah itu di bulan yang sama juga timnas kita akan menjamu timnas Arab Saudi, raksasa Asia juga teman-teman. Yang jelas harapan kita, timnas kita paling tidak kalau melawan Jepang nanti adalah kemudian bisa mencuri angka draw ya. Kalau menang kayaknya, kalau saya pikir memang agak sulit ya teman-teman, nyaris sulit banget teman-teman. Terus kalau kita lihat juga ketika lawan Saudi Arabia, menang ada kemungkinan kita menang gitu. Tapi paling tidak di bulan November nanti kita berharap timnas kita paling tidak bisa meraih hasil positif di kandang. Tapi lagi teman-teman, timnas kita sepertinya memang masih banyak lubangnya ya teman-teman. Paling tidak di sisi midfielder, sisi lapangan tengah sama winger ya teman-teman. Karena memang saat ini penumpukan pemain-pemain diaspora yang berkualitas itu di area pertahanan teman-teman. Dan sepertinya juga tambal sulam. Kenapa saya bilang tambal sulam? Untuk area midfielder juga sering dipasang Nathan Joaon ya. Sebetulnya naturalnya dia di klubnya sana di Swansea City, dan kemarin juga di pinjaman yaitu di Football Club Herenveen. Itu sebetulnya posisinya adalah fullback kanan ya teman-teman. Tapi di sini dipaksakan, dicoba dinaturalisasikan ya di posisi yang baru, yaitu posisi midfielder. Saya pikir juga kalau untuk coba-coba untuk friendly match juga nggak apa-apa, tapi kalau untuk pertandingan-pertandingan yang kelasnya jumpanya kayak Jepang, Arab Saudi, atau nanti jumpa Australia ya sepertinya pastinya kesulitan, karena ini kan memang bukan posisi alamiahnya ya teman-teman, seperti kemarin ketika jumpa China gitu kan. Saya nggak ngerti seorang Kelvin Verdong yang posisi naturalnya adalah wingback atau bisa juga sebagai winger ya. Yang jelas dia wingback yang memang rajin menyisir dan punya agresivitas serta kecepatan ketika dia dari bertahan kemudian tiba-tiba menyisir kemudian masuk di area penyerangan dari lapis kedua ya gitu kan. Yang jelas STY sepertinya juga banyak mencoba-coba pemain yang memang bukan di posisinya, dicoba dipasang di posisinya gitu kan. Ya jelas ini kan memang krusial teman-teman. Oleh karena itu saya pikir kedatangan rencana PSSI kemudian untuk mendatangkan Jairo Joachim Ridwol yang saat ini memperkuat Football Royal Cup Antwerp di Liga Belgia ya, Liga Super Belgia, ini sangatlah penting ya teman-teman, untuk mengingat pemain-pemain kita yang mumpuni di lini tengah itu ya cuman beberapa gitu kan. Selama ini yang nggak tergantikan lah Ivar Jenner sendiri kan juga belum pemain inti di klubnya ya, dia masih di Jong Utrecht ya, masih di pemain cadangan gitu kan, di lapis keduanya Utrecht, bukan pemain reguler di klub Football Club Utrecht ya. Ini Ivar Jenner juga dipakai terus gitu kan, dan besok terkena akumulasi kartu kuning teman-teman. Ivar Jenner kita punya cuman si Tom Hai, yang lainnya adalah pemain-pemain lokal seperti Ricky Kambuaya gitu kan. Nah ini jadi sangat penting sekali kedatangan si Jairo Joachim Ridwol yang memang dulu sepanjang karirnya adalah pemain di Liga Inggris ya, di Liga Championship Inggris Crystal Palace. Saat ini dia main di Liga Pro Super Belgia, yaitu Football Club Royal Antwerp ya.
Dia ini pemain usia 28 tahun, tinggi 182 cm, badannya kekar, tapi lagi-lagi dia ini gelandangnya gelandang bertahan ya. Lebih banyak dia di areanya area bertangga, defensive midfielder ya teman-teman. Soalnya yang kita butuh adalah pemain bertipe menyerang ya. Soalnya kita udah punya Eliano Reinders, tinggal nanti gimana nih, apakah Sintayong akan menggunakannya atau bahkan dengan alasan taktik atau strategi kemudian seperti ketika jumpa China kemarin nggak diikut sertain ya si Eliano Reinders di 23 daftar pemain yang jumpa sama China. Alasannya juga aneh karena berkaitan dengan taktik dan strategi. Nah, itu teman-teman, kita semua berharap PSSI kemudian dengan cepat mendatangkan Jairo Joaquim Ritwol ya. Ini semoga bisa kemudian terrealisasi dan kemudian bisa bareng dengan Kevin Dijk bakar besi, sehingga paling tidak nanti ketika jumpa Arab Saudi sudah bisa memperkuat timnas kita untuk menutup lubang-lubang kelemahan kita di lini tengah ya teman-teman. Walaupun sebetulnya kepinginnya sih attacking midfielder ya. Oke teman-teman, ini Adan, itu aja obrolan kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Salam seduluran, salam sepak bola dari saya Pak Dikun ya teman-teman.